Manchester United. Klub dengan sejarah panjang, gelar tak terhitung, dan nama besar yang mendunia. Di era Sir Alex Ferguson, United identik dengan kemenangan dan dominasi. Namun setelah tahun 2013, segalanya berubah. Setan merah kehilangan tajinya? Kini banyak yang bertanya, mengapa klub sebesar Manchester United bisa terpuruk? Inilah 10 alasan utama mengapa prestasi Manchester United menurun. Yang pertama, kepemilikan keluarga Glazer. Pada tahun 2005, keluarga Glazer mengambil alih United dengan cara kontroversial. Mereka membeli klub menggunakan utang, lalu menjadikan klub sebagai penanggung beban cicilan. Sejak saat itu, miliaran pound sterling mengalir keluar hanya untuk bunga pinjaman dan dividen pemilik. Bukan untuk memperkuat skuad, bukan untuk membangun stadion. Akibatnya, United tertinggal jauh dari rival seperti Manchester City yang berinvestasi besar pada infrastruktur dan tim. Fans pun melancarkan protes, dari aksi Green and Gold hingga demonstrasi besar yang sempat menunda laga melawan Liverpool. Kepemilikan Glazer inilah yang sering disebut akar masalah terbesar. Yang kedua, seringnya ganti pelatih. Sejak Ferguson pensiun, United sudah berganti manajer lebih dari 8 kali. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, hingga Erik ten Hag. Setiap pelatih membawa filosofi dan strategi yang berbeda. Akibatnya, tim kehilangan identitas permainan. Pemain yang direkrut untuk satu sistem seringkali tidak cocok dengan sistem berikutnya. Contohnya Angel Di Maria yang didatangkan untuk gaya Van Gaal tidak pernah cocok saat era selanjutnya. Pergantian yang terlalu cepat membuat tim tak pernah stabil. Berbeda dengan rival seperti Liverpool yang memberi Jurgen Klopp waktu panjang membangun pondasi. Yang ketiga, kebijakan transfer yang buruk. United dikenal sebagai klub dengan belanja besar. Sejak Ferguson pensiun, lebih dari 1 miliar pound sudah dihabiskan. Namun, banyak transfer gagal. Angel Di Maria, Alexis Sanchez, Radamel Falcao, hingga Harry Maguire menjadi simbol belanja panik. Beberapa dari mereka memang bintang besar tetapi tidak sesuai kebutuhan taktis. United juga sering gagal mendapatkan target utama karena negosiasi berlarut-larut. Tanpa direktur olahraga yang kuat, kebijakan transfer lebih mirip perjudian. Hasilnya, skuad tidak pernah benar-benar seimbang, meski uang yang keluar sangat besar. Yang keempat, kurangnya visi jangka panjang. Alih-alih membangun proyek jangka panjang, United sering memilih solusi instan. Contohnya, membeli pemain bintang veteran untuk menenangkan fans. Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, bahkan Cristiano Ronaldo pada periode kedua. Mereka memberi efek sesaat, tetapi tidak bisa jadi pondasi masa depan. Sementara itu, rival seperti Manchester City dan Arsenal membangun tim dari pemain muda berbakat yang berkembang bersama dalam sistem yang jelas. United justru terjebak dalam siklus tambal sulam setiap musim. Tidak ada arah yang konsisten untuk jangka panjang. Yang kelima, kehilangan identitas dan budaya klub. Dulu, United dikenal dengan mental pantang menyerah. Istilah Fergie Time muncul karena sering mencetak gol di menit akhir. Selain itu, Ferguson selalu memberi ruang bagi pemain muda akademi. Class of Timbuktu II adalah contoh nyata bagaimana tradisi itu membuahkan generasi emas. Namun, setelah Ferguson pergi, identitas itu hilang. United tidak lagi punya gaya khas di lapangan. Banyak pemain tidak terlihat memahami arti mengenakan lambang setan merah di dada. Fans pun merasa United yang sekarang hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Yang keenam, melemahnya struktur manajemen. Ketika Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013, dunia tahu itu adalah akhir sebuah era. Tapi ada hal lain yang sama pentingnya yang mungkin banyak orang lupakan. David Gill, CEO yang menjadi mitra Ferguson di balik layar, juga ikut pergi. Keduanya selama bertahun-tahun adalah otak dan jantung Manchester United. Mereka membuat klub tidak hanya sukses di lapangan, tetapi juga stabil di meja perundingan. Pengganti mereka adalah Ed Woodward, seorang ahli finansial, piawai dalam urusan sponsor, tapi tidak berpengalaman dalam sepak bola. Woodward memang berhasil mendatangkan banyak sponsor besar, membuat United kaya secara komersial. Tetapi di sisi olahraga, klub jadi kacau. Transfer sering berlarut-larut. Pemain incaran gagal didapatkan, dan kontrak pemain kerap ditangani dengan buruk. Banyak fans melihat ini sebagai titik balik. Manajemen klub tidak lagi dipimpin oleh orang yang memahami sepak bola, melainkan semata fokus pada angka.
dan akibatnya terasa sampai sekarang. Yang ketujuh, tekanan ekspektasi yang berlebihan. Manchester United adalah klub dengan sejarah luar biasa. 13 gelar Premier League di bawah Ferguson. 2 Liga Champions yang diwarnai momen ikonik, termasuk final dramatis di Camp Nou tahun 1999. Sejarah itu menciptakan beban. Setiap manajer baru dianggap harus langsung membawa trofi. Setiap pemain baru diharapkan bisa menjadi bintang dalam semalam. Padahal, membangun tim butuh waktu. Angel Di Maria adalah contoh nyata. Didatangkan dari Real Madrid dengan rekor transfer, tetapi hanya bertahan 1 musim. Ia mengaku tidak betah dengan tekanan dan sorotan besar yang selalu ada di Old Trafford. Bukan hanya dia, banyak pemain lain yang kesulitan menghadapi ekspektasi ini. Akhirnya, setiap kegagalan kecil langsung menjadi drama besar. Media membesar-besarkan, fans kehilangan kesabaran, dan proyek pembangunan tim pun runtuh di tengah jalan. Yang kedelapan, gagal memanfaatkan pemain akademi. Akademi Manchester United dikenal dengan julukan The Academy of Dreams. Di sanalah lahir generasi emas Class of 92. Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, dan Neville bersaudara. Ferguson selalu percaya pada anak muda, dan itu menjadi DNA klub. Namun setelah Ferguson, tradisi itu perlahan memudar. Memang, ada Marcus Rashford yang muncul dengan gemilang. Ada Mason Greenwood yang sempat disebut calon bintang masa depan. Dan baru-baru ini Alejandro Garnacho yang penuh potensi. Tapi perbedaan besar ada di konsistensi. Ferguson memberi kepercayaan jangka panjang kepada anak akademi, bahkan di laga-laga penting. Sedangkan manajer setelahnya lebih sering memilih jalan instan. Mereka membeli pemain jadi dengan harga mahal, berharap hasil cepat. Akibatnya, talenta muda tidak berkembang maksimal. Padahal, memberi ruang pada pemain akademi bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal menjaga identitas klub. Identitas yang sekarang terasa semakin pudar. Yang kesembilan, buruknya negosiasi kontrak dan gaji. United sering disebut bank berjalan oleh para agen pemain. Mengapa? Karena klub sering mengeluarkan uang berlebihan untuk pemain yang kontribusinya minim. Lihat saja Alexis Sanchez. Gajinya mencapai £500,000 per minggu, salah satu yang tertinggi di Premier League saat itu. Namun performanya di lapangan jauh dari harapan. Kontras sekali dengan para pemain lain yang lebih konsisten tetapi bergaji lebih rendah. Selain itu, negosiasi kontrak juga sering kacau. David De Gea pernah nyaris pindah ke Real Madrid karena dokumen kontrak terlambat dikirim lewat mesin fax. Beberapa pemain penting dibiarkan memasuki tahun terakhir kontrak tanpa kepastian. Situasi ini tidak hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga menciptakan ketegangan di ruang ganti. Ketika ada pemain biasa bergaji selangit sementara pemain inti dibayar lebih rendah, moral tim jelas terganggu, dan itu tercermin di performa di lapangan. Yang ke-10, kualitas skuad yang inkonsisten. Di era Ferguson, United selalu punya tim yang seimbang. Ada pertahanan solid, lini tengah kreatif, dan serangan mematikan. Setiap posisi memiliki kedalaman, sehingga pemain cadangan bisa menggantikan tanpa menurunkan kualitas. Setelah Ferguson, gambarnya sangat berbeda. Pertahanan sering rapuh, lini tengah tidak punya pengatur permainan yang konsisten, dan lini depan kadang hanya bergantung pada satu pemain saja. Lihat perbandingan dengan Manchester City, mereka punya 2 pemain kelas dunia di hampir setiap posisi. Sementara United seringkali terlihat kesulitan melawan tim papan bawah seperti Watford atau Brighton. Nama besar ada, tapi harmoni sebagai tim tidak terbentuk. Dan dalam sepak bola modern, konsistensi dan kedalaman skuad adalah kunci. Tanpa itu, sulit bagi United untuk kembali bersaing di level tertinggi. Jadi itulah 10 alasan mengapa Manchester United menurun sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Mulai dari masalah kepemilikan, manajemen yang lemah, hingga identitas klub yang hilang. Manchester United masih klub besar, dengan jutaan fans setia di seluruh dunia, tetapi kejayaan masa lalu tidak bisa menjadi jaminan untuk masa depan. Hanya dengan perubahan mendasar, United bisa bangkit kembali.